Halo adik-adik, kembali lagi bersama saya dalam video pembelajaran kali ini. Kita akan belajar tema 2, selalu berhemat energi, tema 1, sumber energi, pembelajaran yang pertama. Nah, pada kali ini kita akan belajar muatan pembelajaran IPA, Bahasa Indonesia, dan IPS dengan KD muatan pembelajaran IPA-nya 3.54.5 tentang energi matahari dalam kehidupan sehari-hari. Energi adalah kemampuan untuk melakukan kerja. Energi dihasilkan oleh sumber energi. Sumber energi terbesar bagi bumi adalah matahari. Matahari merupakan sumber energi panas dan cahaya. Berikut contoh manfaat matahari sebagai sumber energi. Yang pertama, panas matahari menguapkan air di permukaan bumi dalam peristiwa daur air. Yang kedua, panas matahari mempertahankan suhu atmosfer bumi sehingga sesuai untuk kehidupan makhluk hidup. Yang ketiga, panas matahari dapat mengeringkan pakaian dan bahan makanan. Yang keempat, cahaya matahari menerangi permukaan bumi. Yang kelima, cahaya matahari dimanfaatkan tumbuhan untuk proses fotosintesis. Dan yang keenam, cahaya matahari dapat digunakan sebagai sumber energi listrik. Energi matahari dapat diubah menjadi energi listrik menggunakan panel surya. Nah, kita masuk dalam muatan pembelajaran Bahasa Indonesia dengan KD 3.2 dan 4.2 tentang mengolah informasi dalam bentuk peta pikiran. Mengolah informasi adalah mengolah sumber data berupa gambar atau teks menjadi sebuah informasi yang lebih jelas. Salah satu cara mengolah informasi adalah dengan membuat peta pikiran. Di sini kita ada satu buah teks tentang minyak bumi. Minyak bumi termasuk sumber daya alam yang terkandung di dalam perut bumi. Minyak bumi diperoleh dari proses penambangan. Persediaan minyak bumi sangat terbatas. Oleh karena itu, kita harus menggunakan minyak bumi secara hemat dan tepat. Sebelum minyak bumi dimanfaatkan sebagai bahan bakar, minyak bumi diolah menjadi bensin, solar, dan minyak tanah. Sisa hasil pengolahan minyak bumi dapat berupa parafin, plastik, dan aspal. Contoh peta pikiran yang dapat dibuat berdasarkan teks tersebut adalah sebagai berikut. Dari minyak bumi kita mendapat informasi asal minyak bumi, cara memperoleh minyak bumi, dan hasil olahan minyak bumi. Dan dari hasil olahan minyak bumi ada 4 informasi lagi, yaitu bahan bakar, parafin, plastik, dan aspal. Nah, kemudian kita beralih ke muatan pembelajaran IPS dengan KD 3.1 dan 4.1 tentang pemanfaatan jagung dalam kehidupan sehari-hari. Tanaman jagung termasuk sumber daya alam yang dapat diperbaharui. Jagung mempunyai banyak manfaat, misalnya sebagai bahan makanan. Jagung dimanfaatkan sebagai makanan pokok pengganti nasi. Selain sebagai bahan makanan, jagung juga dimanfaatkan sebagai bahan kerajinan. Bagian tanaman jagung yang dimanfaatkan sebagai bahan kerajinan adalah kulit jagung dan sisa bonggol jagung. Kulit jagung atau sisa bonggol jagung dapat diubah atau dibuat menjadi hiasan pensil, tempat pensil, atau vas bunga. Demikian pembelajaran kita pada saat ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini agar bermanfaat untuk kita semua. Dan sampai jumpa di lain kesempatan.